Black Clover chapter 264. Masih sama seperti chapter sebelumnya, Nudge masih menceritakan soal Dark Triad. Tapi kali ini, Nudge memberitahukan informasi yang cukup mengejutkan. Ya, langsung saja kita bahas. Nudge menjelaskan bahwa dengan sihirnya, dia bisa membawa pasukan kerajaan Clover untuk menyusup ke dalam kerajaan Spade, kemudian mengalahkan Dark Triad satu persatu. Nudge juga memberitahukan sihir yang dimiliki oleh 3 serangkai kegelapan, yaitu Panika dengan sihir kutukan dan darahnya, Dante dengan sihir body dan gravitasi, lalu Zenon dengan sihir tulang dan spatial. Spatial sendiri juga bisa diartikan sebagai tempat atau ruang. Akan sangat menarik jika spatial yang dimaksud adalah sihir ruang angkasa, tapi aku juga cukup bingung akan seperti apa sihir tersebut. Kemudian Nudge kembali melanjutkan kalau dia tidak dapat membawa banyak orang dengan sihirnya. Dia mengatakan agar yang dipilih adalah orang-orang terbaik yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mengalahkan Dark Triad. Hero of Golden Dawn, William Pangeas. Yuno meminta agar dia diizinkan Nudge dan membawanya dengan sihirnya. Yuno berkata, "Aku tahu ini memalukan, tapi aku mohon padamu." Lalu Jack pun meresponnya dengan berkata, "Kau adalah seorang pecundang, bukan? Tidak ada kesempatan untuk mengirim orang yang sudah pernah kalah." Hugo Leon pun menambahkan agar Yuno tetap berada di kerajaan Clover dan melindungi negeri, karena itu juga merupakan suatu kehormatan. Nudge menanyakan sesuatu pada Yuno bahwa ada mantan pelayan kerajaan Spade yang menentang dan dikalahkan Dark Triad, lalu Yuno melindunginya. Lalu siapakah identitas Yuno sebenarnya? Dan Yuno pun menjawab bahwa sepertinya dia adalah pangeran dari kerajaan Spade. Perkataannya tersebut membuat para kapten terkejut, dan Asta yang juga ada di ruangan tersebut ikut kaget tentunya. Sementara itu, Nudge hanya tersenyum mendengarkan jawaban Yuno. Nozel pun berkata dalam hati, jika Yuno adalah seorang bangsawan, sekarang dia paham bagaimana bisa Yuno memiliki kapasitas mana yang besar. Yuno juga menjelaskan bahwa orang yang datang adalah mantan pelayan raja kerajaan Spade sebelumnya. Yuno juga mengatakan mungkin saja orang itu atau Ral mengetahui beberapa info penting tentang bagian dalam kastil dari kerajaan Spade. Jack pun langsung merespon kembali, dan dia lebih melarang Yuno agar tidak ikut karena ada kemungkinan pelayan tersebut adalah mata-mata, dan bahkan Yuno juga salah satunya. Yuno pun menjawab, ini jadi tidak berarti kalau dia tidak bisa menjadi salah satu orang yang menyelamatkannya. Kemungkinan yang Yuno maksudkan adalah Kapten William. Lalu Yuno lanjut berkata, bukan hanya aku, setelah insiden Elf, kalian juga tentu merasa terganggu atau tidak percaya lagi dengan Kapten William. Tapi hal itu memang tidak dapat dihindari. Aku rasa Kapten William tidak memilih dirinya untuk menjadi sebagai elf ataupun manusia. Dan karena itu juga, dia bertarung dengan serius sebagai kesatria sihir, meskipun dia harus tersiksa karena itu. Yuno mengatakan sekali lagi jika kaptennya benar-benar bertarung dan melindungi anggota Golden Dawn sekaligus. Dalam kilas balik, Zenon mengatakan agar bisa bertarung dengan serius, harusnya William Pangeas membiarkan atau tidak harus memperdulikan anggota Golden Dawn yang lain yang akan menjadi beban baginya. Dan dampaknya dari hal tersebut, karena Pangeas melindungi anggotanya, akhirnya dia pun kalah oleh Zenon. Kapten William Pangeas berkata, tidak mungkin aku membuang mereka. Akulah yang sudah membuat mereka menderita. Meskipun begitu, mereka bahkan tidak memaki, melainkan berdiri dan bertarung bersamaku. Dan dengan wajah yang berani dan tegar, William Pangeas berkata, Golden Dawn adalah kebanggaanku dan juga mimpiku. Jujur saja ya, ini sangat menyentuh hatiku. Sekarang rasanya William Pangeas sudah menjadi salah satu karakter favorit banyak fans Black Clover. Kemudian flashback berakhir dan Yuno berkata bahwa Kapten William Pangeas sudah bertarung habis-habisan sambil melindungi para rekannya. Walaupun para kapten lain menganggap William sebagai pengkhianat yang sudah pernah mengkhianati negeri, menurutnya kaptennya adalah orang yang paling dapat diandalkan dan juga baik hati dibanding siapapun saat mereka melihatnya. Zenon datang membunuh para Golden Dawn, tapi tidak sepenuhnya dari mereka tewas. Mereka berhasil selamat berkat sihir Kapten William Pangeas. Ini masih belum berakhir.
Yuno mengatakan lagi bahwa Golden Dawn adalah pasukan kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover. Jujur saja sih, aku sedikit tertawa mendengar apa yang Yuno katakan. Karena seperti yang kita tahu, meskipun dengan begitu banyaknya kekurangan dan keanehan para anggotanya, rasanya Black Bull adalah skuad yang paling superior saat ini. Apalagi ada 2 pengguna iblis di dalamnya. Angry Seal. Di dalam ruangan rapat para kapten, terlihat aliran mana yang sangat kuat hingga membuat Jack cukup terkejut. Dan nampaknya itu berasal dari Seal atau roh angin milik Yuno. Kemudian Sylph pun berkata bahwa mereka sangat berisik. Sylph juga mengatakan bahwa saat ini dia sedang mengumpulkan mana dan kekuatan untuk mengalahkan tulang sialan atau Xenon. Sylph lanjut berkata, Yuno tidak akan kalah kali ini. Sedikit membahas. Di saat nanti Asta mempelajari dan mengembangkan kemampuan iblisnya, nampaknya Yuno akan mengembangkan dan memperkuat sihir anginnya melalui Seal. Kembali ke cerita, Natch pun berbicara dalam hati, rasanya bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menang. Lalu Natch pun akhirnya setuju untuk membawa Yuno, karena Natch tidak membenci orang seperti Yuno. Asta pun senang dan berkata, entah Yuno adalah pangeran kerajaan Spade ataupun wakil kapten Golden Dawn, Yuno tetaplah Yuno. Yap, tepat seperti yang Asta katakan, Yuno adalah Yuno. Dia adalah rival dari Asta, jadi wajib dia ikut bersama Asta karena orang yang dibawa sama-sama kapten dari keduanya. 7 iblis dosa besar. Ya, sebelum menuju pembahasan terakhir, aku ingin sedikit membahas tentang para iblis yang mungkin saja adalah iblis yang akan muncul ketika pohon Cliphoth dibangkitkan. Menurutku, para iblis dari Dark Triad ini berkaitan dengan 7 iblis dosa besar karena adanya Lucifer yang termasuk dalam Dark Triad merupakan salah satu contoh dari 7 iblis dosa besar. Dan berikut ini merupakan nama-nama iblis dosa besar dan sedikit penjelasan tentang mereka dan opiniku. Pertama, Lucifer atau dosa kebanggaan. Pada awalnya, Lucifer dikatakan sebagai malaikat peringkat tertinggi yang berada di dekat Tuhan. Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa di atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya atau kebanggaan dan ingin berkuasa atas semuanya, hal ini membuat peperangan antar malaikat, dan malaikat Mikael berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Namanya pun diubah menjadi Satan. Lucifer juga adalah iblis dari Dante. Lalu apakah setelah Lucifer sepenuhnya bangkit nanti, maka yang bisa mengalahkannya hanya malaikat? Jika ada manusia, elf, dan iblis, maka bukan tidak mungkin kalau ada malaikat juga. Yang kedua, Mammon atau keserakahan. Mammon adalah iblis keserakahan, kekayaan, dan ketidakadilan. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Yang ketiga, Asmodeus atau nafsu. Asmodeus adalah setan nafsu dan karena itu bertanggung jawab untuk memutar hasrat seksual orang-orang. Dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Dia digambarkan muncul dengan 3 kepala. Yang pertama adalah seperti banteng, yang kedua seperti laki-laki dengan mahkota, dan yang ketiga seperti domba jantan. Dia memiliki ekor ular dan dari mulutnya mengeluarkan api. Selain itu, ia duduk di atas sebuah neraka naga dan memegang tombak. Yang keempat, Leviathan atau iri hati. Leviathan adalah salah satu dari 7 pangeran dari neraka dan pintu neraka ada di mulutnya atau Hellmouth. Leviathan identik dengan raksasa laut besar. Leviathan adalah salah satu setan yang dikatakan untuk menggoda laki-laki dalam melakukan penghujatan. Penghujatan ini bisa diartikan karena alasan dendam yang timbul karena iri atau dengki dengan suatu hal. Yang kelima, Beelzebub. Baal atau Baal atau dalam bahasa Arabnya Baal Az-Zubab merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan, ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan. Makanan-makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Keenam, Belphegor atau kemalasan. Belphegor digambarkan sebagai iblis berjenggot, mengerikan dengan tanduk dan kuku yang tajam. Dia sering dikatakan juga sebagai iblis kekayaan yang didapat dengan licik.
7. Satan atau Amon atau amarah. Kisah yang mengatakan bahwa Lucifer dan Satan berbeda adalah salah. Kebanggaan dan kemarahan sebenarnya disimbolkan oleh Satan secara bersamaan. Pada saat dirinya sebagai Lucifer, ia telah memiliki dosa kebanggaan. Sedangkan begitu ia diusir dari surga dan diubah namanya menjadi Satan, ia memiliki lagi satu dosa, yakni kemarahan. Selain itu, juga masih ada iblis terkenal lainnya seperti Astaroth, Azazel, Mormo, dan Bahemoth. Dan mungkin saja iblis-iblis tersebut juga akan keluar dari pohon Qliphoth nantinya. Atau mungkin salah satu dari iblis tersebut adalah iblis Asta dan Natch. Menurut teori yang berkembang di beberapa fandom Black Clover akhir-akhir ini, kalau iblis milik Asta adalah Astaroth. Di zaman modern, bersamaan dengan Beelzebub, ia mewakilkan kemalasan dan iblis penyebab 7 dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi, ia juga memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai hewan ular bagi yang menyembahnya. Sedikit membahas, black magic, apakah kalian menyadarinya? Ya, seperti yang dikatakan oleh Loro Pechica, Asta tidak memiliki kekuatan sihir, tapi dia mempunyai kekuatan anti-sihir dan Asta pun ditempatkan pada sihir tingkat hitam. Apakah ini sebuah kebetulan? Menarik untuk ditunggu kebenarannya. Musuh kemarin, teman sekarang. Natch mengatakan kalau mereka akan bergerak dalam 2 hari. Dia akan menjelaskan detail rencananya nanti. Hugo Leon mengatakan untuk meminta bantuan dari kerajaan Hearth, tetapi Charlotte langsung memotong dan mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan kontak dengan kerajaan Hearth sejak kemarin. Natch pun menjelaskan bahwa semua anggota Dark Triad pergi, dan itulah alasan mengapa Natch bisa melakukan pergerakan secara signifikan di kerajaan Speth. Natch berkata kalau kemungkinan Vanica menyerang kerajaan Hearth, dan itu memang benar. Asta sangat terkejut akan itu karena teman-temannya yaitu Nole, Sekre, Charmy, Luck, dan juga Leopold berada di sana. Dan jika dilihat dari situasi terakhir saat mereka bertarung menghadapi Dark Triad, terjadi ledakan saat itu. Kemudian scan berpindah ke sisi lain. Nole yang ternyata selamat dan akhirnya sadar. Dia terkejut karena melihat orang-orang yang tidak asing. Mereka adalah para elf. Seperti yang sudah kuperkirakan pada review sebelumnya, bahwa rasanya para elf juga akan turut serta untuk bertempur karena lawan yang dihadapi sangatlah kuat. Dengan adanya Vatri, Raya, Veto, dan Pana tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang hebat. Lalu bagaimana dengan nasib Ksatria kerajaan Clover lain? Kurasa kita akan segera melihat mereka, dan kita juga mungkin akan melihat Magna dan Zora yang belum terlihat kembali setelah time skip ini. Mungkin segitu dulu pembahasan Black Clover chapter 264 kali ini, Leo. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir, mari kita lanjut berlayar.